Bismillahirrahmanirrahim. Kedua tangan. Kemudian kata Nabi, wa rijlu zinahal khuta. Adapun kedua kaki zinanya dengan apa? Dengan mendatanginya, dengan berjalan menuju zina, tempat zina tersebut. Wal qalbu yahwa. Sedangkan hati, ya, zina hati dengan menghayal. Waliyazubillah ikhwan. Ternyata ada juga zina hati. Yakni apa? Dengan menghayal. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yatamanna wa yusaddiqu dzalikal farju wa yukadzibuhu. Dan yang membenarkannya adalah kemaluannya. Ya, apakah dia memasukkan sebagaimana yakni apa, ember masuk ke dalam sumur, ataukah dia mendustakannya? Ya, maka itu adalah hakikat daripada zina. Adapun tadi adalah majas, yakni yakni apa, perumpamaan, yang di dalam artian seseorang juga bisa dikatakan berzina ketika apa? Dia melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Kemudian dia mendengar yang membicarakan tentang masalah zina. Kemudian lisannya berbicara tentang masalah zina. Kemudian kedua tangannya memegang atau meraba, ya, maka dikatakan berzina. Dan juga kedua kakinya yang dia berjalan menuju tempat perzinaan, maka dia disebut juga telah berzina. Dan bahkan apa tadi? Apa? Hati bisa juga dikatakan berzina ketika dia menghayal, ya, atau berangan-angan. Ini jangan sampai yang berhayal yang enggak ya. Waliyazubillah. Kemudian ya, kita masuk kepada pembahasan daripada besarnya dosa zina tersebut. Naam. Ayo ikhwan, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang mungkin saat ini sedang menyaksikan kajian online kami, dan juga kepada pemirsa channel Muslim TV rahimani rahimakumullah. Perbuatan zina itu adalah dosa besar, sehingga Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala memasukkan dosa zina ke dalam kitab beliau ini Al-Kabair, yakni dosa-dosa besar, dan kelak akan kita sebutkan dalil-dalilnya. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 32, yakni Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita. Ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kalian dekati zina. Bayangkan, jangankan melakukan zina, dekati zina saja dilarang oleh Allah. Kenapa? Karena sungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan sesuatu jalan yang buruk. Antum kenal monyet enggak? Monyet saja mencela zina. Bayangkan. Ya. Mendekati zina enggak boleh, apalagi melakukannya. Apa saja ikhwan jalan menuju zina? Banyak sekali. Ya. Nah, bahaya seperti apa? Facebook misalkan. Ya. Ingat, ketika antum inbox misalkan mengirim pesan kepada wanita yang bukan muhrim bagi antum, ingat Allah Maha melihat. Ya. Bertaubat kepada Allah. Jika kalian ada di antara kalian melakukan demikian, atau di IG misalkan, di DM-nya wanita-wanita yang bukan muhrim, gitu juga sebaliknya. Bagi para akhwat misalkan, atau bagi para ikhwan, yang ikhwan ini dengan apa? Dengan alasan dakwah ustaz, dakwah syaitan, kata Ustaz Ali Ahmad. Ya. Ini enggak boleh, ikhwan. Apalagi antum, apalagi kita wallahi yang sudah mengetahui mana yang halal dan mana yang haram.
Ya, kita sudah mengetahui mana batasan-batasan yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Tapi masih saja kita menerjangnya. Waliyadzubillah. Maka ini pertanda hati kita tidak sehat. Bertobat kepada Allah. Ya. Naam. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Furqan ayat 68, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar." Dan orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta dia menyembah Allah. Maksudnya apa? Dia tidak menyembah Tuhan yang lain di samping dia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wala yaqtuluna nafsa, dan juga dia tidak membunuh jiwa allati haramallahu illa bil haqq, kecuali kepada jiwa yang Allah bolehkan untuk membunuhnya. Ya, ini apa ayat ini menjelaskan? Pertama, dia tidak menyekutukan Allah, dia mentauhidkan Allah. Kemudian yang kedua adalah dia apa ikhwan? Dia tidak membunuh. Ya, orang tidak membunuh atau tidak menumpahkan darah yang telah Allah haramkan kecuali dengan jalan yang benar. Darah yang Allah halalkan. Apa salah satunya? Ya, ini seseorang yang dia berzina. Orang yang berzina nikah. Hukumannya apa? Mati. Ditanam, ya. Kemudian nampak kepalanya, maka dilempar pakai batu sampai mati, Ikhwan. Itu halal darahnya. Yang kedua, yakni seseorang yang sengaja membunuh, maka dia dikisos. Ya, sengaja apa? Sengaja membunuh. Ya, maka dikisos, maka dia dibunuh juga. Ya, itulah salah satu di antara yang diperbolehkan untuk ditumpahkan darahnya. Ya. Dan juga kata Allah, wala yaznuna, dan mereka tidak berzina. Ya, mereka tidak berzina. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Ya, dan barang siapa yang melakukan demikian, niscaya dia mendapatkan pembalasan dosa yang setimpal. Ya. Naam. Ya, maka dalam ayat ini Allah sebutkan, ya, mereka yang tidak menyekutukan Allah, tidak membunuh jiwa yang telah diharamkan oleh Allah, ya, kecuali yang dibenarkan, dan juga mereka tidak berzina. Dan ini adalah istidlal, sisi pendalilan kita. Ya, mereka tidak berzina. Ya, dan barang siapa yang melakukan demikian, ini barang siapa yang dia menyekutukan Allah, dia membunuh jiwa yang telah Allah haramkan, dan dia telah berzina, maka apa? Dia akan mendapatkan balasan dosanya kelak. Kapan? Di akhirat nanti. Naam. Ayyuhatullah rahimani rahimakumullah, dan juga kepada kaum muslimin dan muslimat yang sedang menyaksikan kajian kami pada malam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, dan juga kepada teman-teman MBI Singkawang rahimani rahimakumullah, dan juga mungkin teman MBI yang lain menyaksikan, barakallahu fikum, ya. Kemudian bagaimana hukuman bagi seseorang yang dia belum menikah lalu dia berzina? Apa hukumannya? Ada yang tahu? Nah, dicambuk. Berapa banyak? 100 kali cambukan. Bayangkan. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 2, Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ah. Ya.
Ini kata Allah Subhanahu wa taala, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ah jaldah. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka cambuklah masing-masing dari keduanya 100 kali cambukan. Wala ta'khudhukum bihima ra'fah, dan janganlah kalian merasa berbalas kasihan kepada keduanya. Jelas ya, dalam ayat ini menjelaskan barang siapa laki-laki maupun wanita yang dia belum menikah lalu dia berzina, maka hukumannya apa, Ikhwan? Dicambuk sebanyak 100 kali. Dan disaksikan oleh siapa? Oleh orang yang ramai. Naam. Bukan di hutan cambuknya. Ya. Waliyadzubillah. Kemudian ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang dosa yang besar, dosa yang paling besar. Maka yang pertama, dosa yang paling besar adalah antaja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Dosa besar yang pertama adalah engkau menjadikan sekutu bagi Allah, padahal hanya dialah Allah yang telah menciptakanmu. Yakni dosa apa? Asyirku billah. Ya. Dan kita lihat kebanyakan di antara kaum muslimin yang mereka enggak paham tentang perbuatan asyirku billah. Misalkan ya, ada sebuah berita misalkan di televisi. Berita yang pertama, seseorang anak waliyadzubillah menzinai ibunya. Apa reaksi pemirsa? Marah enggak? Marah. Kemudian apa lagi? Mencela anak tersebut. Terus TV-nya dipindahin, channel lain. Lalu channel yang kedua ini apa? Memberitakan ini masa corona, ada sebagian kaum yang mereka meminta kepada penghuni lautan supaya diangkat corona ini dengan menyembelih seekor sapi atau kerbau, diserahkan ya kepalanya, disertai dengan bunga-bungaan 7 kembang, ya, kemudian dikasih kemenyan, dikasih buah-buahan, lalu apa? Dihanyutkan dalam rangka apa? Supaya corona diangkat. Apa reaksi antum, Irwan? Biasa-biasa saja ya kan? Rata-rata orang biasa saja. Padahal berita yang kedua memberitakan tentang apa? Kesyirikan, dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah. Sebagaimana firman Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik, dan Allah mengampunkan dosa selain daripada syirik. Nah, sedangkan dosa yang pertama tadi, iya betul, dosa besar, berzina dengan orang tua, waliyadzubillah, summa na'udzubillah. Semoga Allah menjauhi kita dari perbuatan tercela tersebut. Akan tetapi dia bisa diampuni oleh Allah dosanya jika Allah berkehendak. Paham nih? Jadi tingkatan dosa, ikhwan, dosa yang paling besar adalah syirku billah, menyekutukan Allah. Kemudian yang kedua adalah apa? Bid'ah. Seseorang yang dia beramal tidak ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi para ulama menyebutkan seseorang melakukan amalan yang tidak ada tuntunan, itu bisa termasuk dia keluar dari Islam atau hanya dosa besar. Dilihat seberapa jauh bid'ah yang telah dilakukan. Kemudian setelah itu barulah dosa-dosa yang ya, dosa berzina, ya, mencuri, ya. Ini menunjukkan apa?
bahwasanya masih banyak di antara saudara kita yang mereka nggak paham tentang masalah tauhid ini. Mereka nggak paham tentang bahayanya dosa asyirku billah. Maka tugas kita adalah ya mendakwahkan. Dulu ya, pas liburan kemarin ada ustaz ditanya. Ya, salah seorang santri yang menanyakan bahwasanya di kampung halamannya ada orang yang melakukan praktek kesyirikan. Tugasnya apa? Maka kalau mampu dakwahkan, kalau mampu. Ya, kalau tidak mampu maka cukup mengingkari dalam hati bahwasanya perbuatan tersebut ya dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian yang kedua, summa ayyun. Ya. Kedua adalah antaqtula waladaka khasyata ayyat ana ma'aka. Yang kedua adalah engkau sengaja membunuh anakmu dikarenakan apa? Takut miskin. Ya, waliyadzubillah ikhwan. Sekarang ini banyaknya pembunuhan. Bahkan ada teganya seorang ibu membunuh anaknya. Dan berita 2 pekan yang lalu begitu teganya seorang ayah anak dan istrinya, waliyadzubillah. Banyaknya kerusakan, banyaknya pembunuhan dan dosa yang besar. Yang kedua adalah ketika seseorang sengaja membunuh anaknya dikarenakan takut miskin. Qala thumma ayyun, kemudian apa lagi kata sahabat? Qala halilah jarika. Yang ketiga adalah engkau berzina dengan ya seseorang yang dia berzina dengan istri tetangganya. Waliyadzubillah, ini adalah dosa besar. Dan ingat ikhwan, orang yang melakukan zina, maka pada saat dia berzina, maka dia dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Faham tak? Jadi ketika seseorang berzina, maka pada saat itu kondisinya dia tidak beriman kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min." Tidaklah orang yang berzina melakukan zina di mana ketika dia berzina dalam keadaan beriman, dalam keadaan mukmin. Jadi ketika orang yang sedang berzina, maka dia bukanlah dalam keadaan orang yang beriman. Wala yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'min. Dan juga demikian juga, tidaklah orang yang mencuri itu mencuri di mana ketika dia mencuri itu dalam keadaan beriman. Paham tak? Ini maling. Ya termasuk para koruptor. Ini para pejabat yang mereka sengaja maling uang rakyat. Ya maka ketika dia maling, maka dia kondisinya ya bukan dalam keadaan orang yang beriman. Wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Demikian juga orang yang sengaja meminum khamar, meminum minuman keras, termasuk juga apa, Iman? Apa? Sekarang yang ngetren apa? Ganti khamar. Narkoba. Ya. Nah, ketika dia meminum tersebut, di mana ketika dia minum, dia dalam keadaan mukmin, yakni tidak dalam keadaan beriman. Lantas pertanyaannya, apakah mereka kafir? Apakah mereka kafir, Ustaz? Maka kita jawablah, mereka tidak kafir. Ini beda pemahaman ahli sunnah dengan kaum khawarij yang mereka mengkafirkan dosa-dosa besar. Mereka mengkafirkan orang yang berzina, mereka mengkafirkan pemerintah karena pemerintah tidak berhukum dengan Islam. Maka terjadilah peledakan tempat-tempat maksiat. Ini adalah pemahaman khawarij yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Mereka ada kilabun nar,
mereka adalah anjingnya neraka. Ya. Dan juga dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza zana al-'abdu kharaja minhu al-iman, fakana 'alaihi kazullah." Apabila seorang hamba berzina, kata Nabi, maka iman keluar dari dirinya, lalu menjadi seperti gumpalan hitam di atas kepalanya. Fa idza aqla'a raja ilaihi al-iman. Maka apabila dia telah selesai daripada zina atau dia bertobat, maka iman kembali kepada dirinya. Paham enggak nih? Ya. Jadi maksudnya ketika seseorang dia berzina, maka ketika dia berzina, maka Allah cabut keimanan dalam dadanya. Ketika dia bertobat, dia selesai, maka Allah kembalikan lagi iman tersebut. Maka para ulama ahli sunnah, mereka tidak mengkafirkan pelaku dosa besar. Ya, na'am. Kemudian dalam hadis yang lain juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man zana aw syaribal khamra, naza'allahu minhul iman." Barang siapa yang berzina atau meminum khamar, ya maka Allah Subhanahu wa taala mencabut iman dari dirinya. Kama yakhla'ul insanul qamisa min ra'sihi, sebagaimana seorang meninggalkan baju dari kepalanya. Apa maksudnya, man? Maksudnya adalah barang siapa yang dia berzina atau meminum khamar, maka Allah mencabut iman dari dirinya. Ya sebagaimana seseorang menanggalkan baju dari kepalanya. Ya, na'am. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, "Salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah." Ada 3 golongan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 3 golongan dari manusia yang Allah tidak mau berbicara kepada mereka. Yang pertama, ya, Allah tidak mau berbicara kepada mereka. Kemudian yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yuzakkihim, dan Allah tidak akan membersihkan mereka, yakni Allah tidak menghapuskan dosa-dosa mereka. Wala yanzuru ilaihim, dan juga Allah tidak mau melihat mereka. Walahum adzabun alim, dan bahkan Allah mengazab mereka. Siapa ini? Ada 3 golongan. Yakni Allah tidak mau berbicara kepada mereka pada hari kiamat. Allah tidak mensucikan mereka. Allah tidak akan menghapuskan dosa mereka. Dan Allah tidak mau melihat mereka, dan bahkan Allah mengazab mereka. Ada 3 golongan. Yang pertama adalah syaikhun zanin. Siapa Ikhwan? Orang yang tua namun dia berzina. Sudah tua masih suka zina, waliyadzubillah. Yang kedua adalah wa malikun kadzabun. Yang kedua adalah seorang penguasa yang suka bohong, janji-janji palsu kepada rakyatnya. Mereka berjanji akan tetapi tidak ditepati. Penguasa yang dia berdusta. Dan yang ketiga adalah wa'ailun mustakbirun. Yakni siapa? Orang yang miskin, sombong pula. Dalam miskin, sombong. Ya. Pada hari kiamat mereka tidak akan disucikan oleh Allah. Allah tidak berbicara kepada mereka, Allah tidak melihat mereka, dan bahkan Allah mengazab mereka, waliyadzubillah. Ya, nah. Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani rahimakumullah. Ya, beberapa dalil tadi yang telah kita sebutkan dari Al-Qur'an dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan tentang besarnya dosa zina. Ya. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala membawakan dalil lagi
Ya, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, arba'atun yubghiduhumullah, 4 golongan manusia yang dimurkai oleh Allah. Berarti kalau Allah murkai, berarti apa Ikhwan? Allah jauhkan dia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ngantuk kah? Ini suara Ustaz sudah gede-gede gini, masih juga ngantuk. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 4 golongan manusia yang dimurkai oleh Allah. Yang pertama siapa? Al-bayya'ul halaf. Yang pertama adalah seorang yang penjual, yang dia melariskan dagangannya dengan suka bersumpah dusta. Paham ya? Jadi kalau antum lihat pergi ke pasar, banyak saja ya pedagang-pedagang yang mungkin ada di antara pedagang yang dia mengajak konsumen untuk beli dagangannya dengan bersumpah, ya ternyata sumpah palsu. Ya banyak juga pedagang, ya mungkin ada di antara pedagang tidak juga demikian. Ya intinya adalah tidak boleh seseorang yang dia menjual suatu barang supaya barangnya laris, dia maka bersumpah palsu. Kemudian yang kedua, wal faqirul muhtalu. Naam. Tidak boleh. Suatu ketika ya ada salah seorang, ya pernah kejadian pada zaman Nabi ya, yakni seseorang yang dia menikahi mantan daripada istri bapaknya. Ini enggak boleh. Lalu Rasulullah memerintahkan orang tersebut untuk membunuhnya dan mengambil hartanya. Ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Al-Imam Abu Daud dan yang lainnya, ya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus ya seseorang untuk ya membunuhnya. Karena apa? Dia telah menikahi istri daripada bapaknya tersebut. Sebagaimana dalam hadis ini, anna khalahu ba'athahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila rajulin. Bahwasanya seseorang pamannya, yakni dari bawah ibunya, pernah diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang mana seorang lelaki yang sedang menjadi pengantin dengan istri bapaknya. Bim ra'atin abihi ayyatulahu wa yuhammisa ma'lahu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk apa? Membunuhnya dan mengambil harta tersebut. Dan ini menunjukkan bahwasanya sanksi atau hukuman bagi orang yang menzinai wanita yang masih ada ikatan mahram, maka hukumannya adalah dibunuh. Ya, maka hukumnya adalah dia dibunuh. Dan ayul ikhwan, ayuhatullah, kaum muslimin dan muslimat rahiman rahimakumullah, telah kita dengarkan tadi dan telah kita bacakan tadi dalil-dalil dari Al-Qur'an dan juga dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Kabair. Maka ini menunjukkan bahwasanya dosa zina itu begitu besar. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan